Hai guys, welcome to Di Balik Disrupsi. Akhirnya kembali lagi bersama gue Aryo Aratejo setelah tidak membawa monolog beberapa episode terakhir. Gue termasuk orang yang suka banget menikmati tempat-tempat yang bagus dan entertainment, DJ, or live musicnya juga keren. Buat anak Jakarta, kalau gue deskripsiin pasti ada beberapa nama tempat hiburan malam di pikiran kalian. Tapi hanya satu yang pasti kepikiran banget kan, bener nggak? Yeah. Yes, klub atau bar chain terbesar di Indonesia, Holy Wings. Holy Wings berasal dari bisnis nasi goreng pertamanya yang akhirnya disulap menjadi bar di Kelapa Gading. Dan tak disangka-sangka, ternyata bisnis tersebut menjadi sangat booming. Dan akhirnya sampai sekarang ini ada public figure legendaris seperti Nikita Mirzani dan Sultan Boba Hotman Paris punya saham loh di sini. Sekarang mereka sudah memiliki 30 cabang di kota-kota besar Indonesia. Kenapa bisa secepat itu ya growth-nya? Berdasarkan penelitian, memang kebutuhan akan makanan dan minuman bukan hanya sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Melainkan sudah menjadi tren dan hobi di kalangan masyarakat hingga menjadi pamer-pameran Instagram. Tapi yang menarik adalah sektor kuliner memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap GDP Indonesia yang ternyata 30% dari pemasukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu dari industri kuliner. Menurut gue, Holy Wings ini sebuah disrupsi di dunia bar, resto, dan klub. Karena Holy Wings bisa bikin entertainment dan F&B menjadi satu tanpa harus ada eksklusivitas target market. Dan ternyata Holy Wings itu menjadi top of mind bar resto di Indonesia. Untuk malam ya. Holy Wings welcomes everyone who wants to party. Nggak hanya itu juga, mereka juga merambah ke dunia entertainment guys. Holy Wings juga membuat recording label untuk orbitin penyanyi-penyanyi kafe dan mendapatkan kesempatan recording artis seperti Krisdayanti dan King Nasar. Belum lagi di Bali nanti, Holy Wings akan membuat one of the biggest beach club in Asia dengan luas sekitar 3 hektar. Holy Wings juga beberapa kali dijadikan tempat vaksin dan acara kebaktian, sungguh mulia sekali. Pokoknya benar-benar multi-purpose bisnis kan. Penasaran nggak sih dari sekian banyak bar masyarakat Indonesia, baliknya ke Holy Wings dan selalu rame, bahkan lagi pandemi. Strategi promosi apa aja sih yang bikin mereka sebagai top of mind? Penasaran akan aktor di balik bar resto chain ini? Stay tune di Balik Disrupsi, kita akan kembali dengan seseorang dari Holy Wings dan juga partner tersayang saya, Karin Novilda. See you there guys! Welcome back to Di Balik Disrupsi bersama gue Aryo Aratejo dan di sini of course ada partner kesayangan gue Karin Novilda. By the way Rin, nih hoodie gue iya nih gue liat dia tuh lagi pakai hoodie kolaborasi gue ya. Ini apa hoodieku X Karin dong. Ya udah bisa dibeli di Shopee, swipe apa? Langsung guys. Anyway Rin, hari ini kita mau bahas apa nih Rin? Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang satu tempat nih yuk. Yang pasti generasi gue tuh udah pernah kesana paling nggak sekali lah. Generasi gue juga. Lo maksudnya. Ya, dan tempat ini di mana lagi kalau bukan di Holy Wings. Holy Wings. Boleh dong, perkenalkan dulu kita akan berbicara dengan siapa nih hari ini. Oke, kalau gitu Rin, kita sambut sekarang ada Creative Director-nya Holy Wings, Bro Ervin Julio. Thank you. Welcome Mas Ervin. Jadi Mas Ervin ini sebenarnya udah jadi kalau bisa dibilang maskot dari bar chain-nya di Indonesia ya? Wow. Gitu loh. Dan ini besar banget loh. Dan apa kabarnya nih sekarang Mas Ervin? Baik. Baik? Ya gini-gini aja sih sebenarnya, baik lah. Baik. Sehat lah ya? Sehat. Nah aku mau nanya juga nih, kan kalau bisa dibilang Holy Wings itu tuh udah bisa dibilang besar banget lah ya. Bahkan di banyak daerah pun udah ada Holy Wings. Di Jakarta pun udah ada beberapa Holy Wings gitu kan. Gimana awalnya Holy Wings bisa jadi sebesar ini? Gimana awalnya Holy Wings bisa sebesar ini? Awal mula sebenarnya outlet yang salah satu tempat yang kita anggap sebagai batu lompatan yang paling tinggi ya. Itu sebenarnya di outlet kedua kita. Itu di Pantai Indah Kapuk. Di Pantai Indah Kapuk. Di Peak itu pertama kali yang lumayan booming lah di Jakarta, akhirnya menjadi bahan omongan orang. Yang pertama kalau boleh tahu di mana? Yang pertama di Kelapa Gading. Masih kecil lah ya, dua ruko waktu itu. Awalnya juga sebelum Holy Wings bukan Holy Wings. Jadi dulu kita bikin semacam namanya kedai nasi goreng. Itu namanya kedai Opa. Cuman karena nggak terlalu berjalan dengan baik,
akhirnya para owner ini memutuskan untuk ya udah deh kita ganti konsep, akhirnya jadi Holy Wings. Nah, kenapa Holy Wings Peak akhirnya bisa lumayan lah waktu itu ya, lumayan dikenal orang, mungkin karena waktu itu di tahun 2016 itu tempat-tempat tuh masih terlalu DJ banget. Masih DJ banget. Akhirnya ada satu tempat yang mengambil konsep live music nih. Sebenarnya ini konsep lama lah sebelumnya. Sebelum DJ live music dulu yang happening. Tapi akhirnya dari tahun 2011 mungkin DJ udah mulai naik. 2015 2016 akhirnya orang butuh sesuatu yang baru. Kita kasih live music dan kita waktu itu lumayan getol juga ngundangin artis-artis untuk tampil. Di situ sih akhirnya mulai jadi omongan orang banget sih. Tapi gue penasaran strategi kalian tuh bisa bikin Holy Wings ini menjadi ya cabangnya banyak dan ternyata segmentasi yang datang juga campur, tidak eksklusif gitu. What was the strategy waktu itu lo akhirnya bisa membuat Holy Wings menjadi semenarik itu dan akhirnya lo sekarang punya berapa? 30 cabang ya gitu kan? Balik lagi sebenarnya ke konsep dari musiknya sih. Menurut gue dari pertama itu dari musiknya ya, live musiknya. Karena kita Holy Wings ini kita tuh nggak kepatok sama genre, kita nggak kepatok sama generasi lagu gitu loh. Lagunya harus old school nih, lagunya harus lagu-lagu yang ngehits banget sekarang. Makanya lagunya umur gue bisa kesana bisa, gitu ya. Bisa. Ini kita seumuran deh sebenarnya. Iya boleh. Iya, kita seumuran lah ya. Terus kayak lagunya harus yang bahasa Indonesia semua, enggak. Jadi kita bener-bener ngambil apa yang lagi booming di Indonesia. Jadi sampai sekarang pun kalau kalian datang ke Holy Wings, lagu-lagu yang hits di TikTok pun itu ada di Holy Wings. Bahkan salah satunya lagu Mau Mere, tahu nggak? Mau Mere tahu. Mau Mere, Gemu Famire. Itu adalah salah satu lagu. Nggak tahu. Putar ke kiri, putar ke kanan. Nggak tahu ya. Parah nih Aryo. Lagu tuh sebegitunya, kita tuh nggak ngotak-ngotakin lagu dari genrenya, generasinya, dari bahasanya. Tapi semua lagu yang bisa diterima sama semua masyarakat, itu kita puterin. Yang relatable lah ya. Yang relatable. Dan kita juga ada kalau di sosmed kita, di Instagram kita tuh, tiap minggu, tiap hari Senin tuh kita upload yang namanya Holy Wings Top Chart. Jadi kayak 30 lagu yang paling banyak di request sama customer, yang paling banyak dimainin sama talent-talent kita, itu kita ada perhitungannya, akhirnya itu bisa masuk ke top chartnya. Belum tentu yang sering diputerin itu ternyata udah bisa masuk nih ke orang-orang sekarang. Lagu baru belum tentu bisa langsung masuk gitu kan. Sementara ada juga lagu lama yang udah lama gak diputerin, tapi ternyata karena ada konten-konten creator yang bikin itu jadi viral di TikTok, ternyata itu jadi kena. Yang kedua, sebenarnya Holy Wings juga mengikuti ke norma-norma yang ada di daerah-daerah nih. Jadi di semua outlet itu makanannya sebenarnya itu aja. Ada beberapa outlet yang makanannya ada spesial menunya. Tapi ada juga yang kalau misalkan di tempat-tempat yang full halal ya kita take out yang non halalnya doang. Gitu sih. Tapi balik lagi sebenarnya kalau menurut gue pribadi yang bikin mungkin kalau kata orang menarik ya, puji Tuhan ya, itu dari segi lagu sih harusnya ya. Tapi mengingat sekarang situasi ya Indonesia sedang begini ya. Tapi kan gue lihat tuh kalian campaign-nya tuh tetap jalan, tetap hype gitu kan. Apa sih strategi kalian buat meng-keep orang tuh excited sama ya Holy Wings lah untuk sekarang-sekarang ini, dan campaign terbesar lo apa sih yang lo bisa share di sini yang ternyata booming banget gitu? Tahun lalu ya, kalau gue nggak salah tahun lalu ya, itu kan lagi booming banget film startup. Cuman waktu itu si startup itu tuh diuploadnya tiap minggu, seminggu 2 kali kalau nggak salah. Jadi masih nungguin banget film itu akan berakhir kemana kan. Nah waktu itu karena ada 2 cowok yang lumayan jadi karakternya nih kuat banget, si Han Ji Pyong sama si Nam Do San ini kan, orang tuh akhirnya bikin kubu. Gue yakin nih Han Ji Pyong yang bakal dapet ceweknya nih. Gue yakin nih bakal si Nam Do San yang bakal dapet ceweknya nih. Yaudah waktu itu gue iseng banget di semua outlet Holy Wings, gue ngebebasin semua manajer, terserah lu taruh tulisan di sign edge-nya Holy Wings. Terserah lu bebas pilih antara tim Han Ji Pyong atau Nam Do San, terserah. Jadi akhirnya orang yang demen, misalnya gue demen datang ke Holy Wings Epicentrum, tapi Epicentrum tulisannya tim Han Ji Pyong gitu misalnya. Gue yang nonton film, gue yang ngefans sama si Han Ji Pyong, gue yang pro Han Ji Pyong. Kalau gue lihat tulisan itu, gue bakal nge-story karena ada emosi yang muncul, emosi gue setuju. Tapi lucunya gini, kalau tulisannya Nam Do San, emosinya juga tetap muncul. Gue nggak setuju jelek nih. gitu, tapi keluar outlet andalan. Gue nggak akan mau datang ke situ, gue datang ke tempat lain. Gue tetap upload gue akan tetap upload dengan gila Holy Wings. Padahal gue tiap hari kesini loh, tapi kok lu malah dukung ini sih? Akhirnya semua orang ngupload.
Itu salah satu konsep yang penting yang disebut sebagai riding the wave. Mas Arvin mau nanya nih, tadi kan udah banyak banget nih ngobrol tentang kayak customer-nya seperti ini, terus juga campaign kalian seperti ini. Kalau bisa dibilang Mas Arvin sendiri mau menempatkan segmentasi target kalian tuh seperti apa sih? Jadi yang pasti banget karena kita tempat menjual minuman dewasa lah itu ibaratnya ya. Yang pasti banget 21 tahun ke atas itu udah pasti banget. Sebenarnya kita sih targetnya tuh anak-anak muda. Sebenarnya. Cuman ternyata orang-orang yang like 30-an, 40-an tuh juga banyak yang happy juga ternyata datang Holy Wings gitu. Karena mungkin vibes-nya kali ya, ambience-nya dibuat memang lagunya, peraturannya yang kayak tadi gue bilang, lu mau pakai sendal jepit boleh, lu mau pakai celana pendek boleh, lu mau pakai kaos juga bebas gitu. Mungkin itu yang bikin akhirnya orang-orang berumuran berapapun mau datang sih ya. Oke. Lanjut nih, gue mau nanya lagi mungkin soal campaign. Tadi kan abis ngobrolin campaign terbesar kalian mungkin adalah yang tadi tentang startup itu kan. Mungkin bisa dibilang yang kalian tiba-tiba mengadakan vaksin. Nah, kalian menjadikan tempat Holy Wings itu adalah tempat vaksin. Terus juga sampai yang aku dengar itu jadi tempat ibadah gereja juga. Pernah. Nah, itu kan sebenarnya mengundang pro dan kontra juga ya. Sebenarnya kalau pemikiran secara strategi, secara wise bisnisnya tuh kayak gini. Walaupun gue nggak bisa buka, walaupun gue cuman buka take away aja, tapi gimana caranya Holy Wings bisa tetap ada di pikirannya orang-orang. Jadi once kita buka, orang kesini. Orang ke outlet kita, top of mind terus. Kalau kita diem, salah juga gitu kan. Kalau diem ya ngapain diem gitu kan. Tapi kalau ada yang bisa kita kerjain, apa nih? Akhirnya waktu itu kita approach, possible nggak ya bikin vaksin di Holy Wings gitu loh. Ternyata possible. Ternyata waktu kita bikin vaksin, orang-orang tuh mendescribe, lu kalau anak gaul, lu vaksinnya di HW. Kalau vaksin direncanakan, tempat ibadah nggak direncanakan. Jadi waktu itu memang dari tempat ibadahnya yang approach kita untuk pakai tempat. Nah memang sebenarnya tempat klub ataupun bar yang dijadikan tempat ibadah untuk orang yang waktu itu kan karena posisinya untuk gereja ya. Tempat klub atau bar yang dijadikan gereja itu sebenarnya Holy Wings bukan yang pertama gitu loh. Ternyata hype-nya gede juga, banyak yang ngangkat juga, iya pas lagi pandemi juga, akhirnya jadi booming lah. Nah, jangan kemana-mana guys, kita dengar tips-tips marketing hacks dari Arvin di segmen berikutnya. See you there. Oke, welcome to Di Balik Disrupsi bersama gue, Karin dan Ervin Julio. Nah bro, kembali ke pertanyaan tadi. Ada semacam life hacks advice nggak nih buat teman-teman kita di rumah sana, mungkin dalam pembangunan personal branding mereka, bisnis mereka, atau kegiatan mereka di profesional. Well, basically something yang mungkin relatable ke teman-teman kita di rumah lah gitu. Marketing hacks untuk brand, kalau dari versi gue adalah, gue nyebutnya sebagai memanusiakan brand. Jadi memanusiakan brand ini kalau kita lihat banyak banget influencer, artis-artis tuh yang punya pengikut di sosial media tuh lebih banyak daripada brand punya sosial media. Kenapa? Karena kalau menurut pendapat gue pribadi, manusia itu punya kemampuan, punya kekuatan yang lebih kuat sebagai komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. That's why gimana sih caranya untuk memanusiakan brand? Nah, kalau di Holy Wings sendiri, kita bikin tuh banyak karakter-karakter yang kita munculin di Holy Wings. Ada Mr. Holy, ada Dede Holy, ada DJ Holy, dan juga ada Chef Holy. Dan kita ngebangun, pertama mereka itu bukan dari Instagram dulu, bukan dari Twitter dulu, bukan dari YouTube dulu. Kita mulai start selalu semuanya dari TikTok. Karena kita ngelihat TikTok ini punya fitur yang namanya FYP, For You Page, di mana orang yang biasa aja punya kesempatan yang sama kalau kontennya bagus untuk didistribusikan jadi viral, jadi dikenal sama banyak orang. Dan ketika kita ngemanusiakan brand, akhirnya brand itu punya engagement yang lebih bagus. Satu, di sosial media. Kita mau menyampaikan pesan apapun jadi lebih mudah. Konten-konten yang mau kita bikin bisa jadi lebih variatif. Jadi buat teman-teman yang punya brand, yang punya bisnis, siapa tahu bisa dicoba tips ini, trik ini. Gimana caranya ngemanusiain brand kalian dengan munculin satu karakter yang unik. Puji Tuhan akan berhasil untuk ningkatin awareness dari brand kalian. Itu aja sih kayaknya. Mantap. Keren banget. Gue baru pertama kali dengar memanusiakan brand. Gila, thank you banget Mas Arvin buat live hacks-nya, dan juga tadi banyak banget informasi-informasi yang pastinya edukatif juga kita udah dapat dari Mas Arvin. Buat kalian semua sobat disrupsi di rumah, sebentar lagi kita akan masuk ke
happy hour-nya di balik disrupsi. Kita akan ada game setelah yang satu ini. Oke, kita sekarang udah masuk ke segmen happy hour. Kita sebutnya happy hour sekarang, bukan happy karena udah ada kreatif director dari Holy Wings di sini. Oke, Mas Ervin, mau nanya nih, sebagai kreatif director di Holy Wings, boleh nggak sedikit impersonate orang-orang di Holy Wings atau Holy People tuh seperti apa sih kalau lagi di Holy Wings? Oke, saya duluan. Kayaknya lo dulu. Lo dulu ya. Gue kerjain lo dulu deh kayaknya. Oke, kalau gitu sebelum mulai, gue mau nyalain lagu dulu. Biar kayak di klub. Udah siap Aryo ya. Ntar dulu ya, kan gue datang masuk klub pakai masker doang pasti. Harus dong. Jalan Niatan ini. ke bar. Mas, pesen Susah ya ngomongnya, susah. Oke. Gitu kan? Yo, kalau gue dideketin langsung kabur sih. Gitu kan? Terus kadang minum susah tuh. Aduh. Buka dulu pakai ya kan gitu. Cukup impersonate Holy People sekarang nggak? Coba tanya dong sama kreatif director. Cukup. Oke lah. Lanjut, mungkin Propsnya banyak ya. mungkin dari Mas Ervin dulu boleh? Oke, boleh. Gue nggak butuh props, tapi gue butuh lawan main. Nah, langsung aja dengan ibu. Karin nggak apa-apa ya? Jangan dong, Aryo aja. Ayo. Harus perempuan. Harus perempuan. Harus perempuan. Oke. Ceritanya Karin lagi sibuk gitu, entah ngapain, main handphone. Boleh dipinjam lagi, Pak? Propsnya atau handphonenya? Propsnya. Oke. Oke, kita mulai ya. Sorry. Boleh pinjam korek gak ya? Nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Nggak ada korek ya? Nggak ada korek. Nomor WhatsApp ada? Nggak, kan kita salah satu tempat nyari jodoh juga sebenarnya. Oke. Tempat jodoh ya? Tempat jodoh. Boleh kali ya? Lagu juga boleh nih dikit nih. Hai. Sama siapa? Enggak, gue nggak ngerokok. Iya, boleh pinjam korek nggak? Oke. Ini beda server ya? Beda server. Nggak kedengeran ceritanya. Kira-kira vote-nya siapa dulu nih? Vote dari tepuk tangan kalian kali ya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Aryo. Tepuk tangan untuk Mas Ervin. Tapi dia besti. Tepuk tangan untuk gue. Oke, kayaknya pemenangnya Mas Ervin karena dia lebih tahu Holy People. Keren, tapi tadi korek api itu kayak mau gue pakai sih. Boleh ya? Thank you banget Mas Ervin buat hari ini, seru banget buat edukasinya juga, terus buat live hacks-nya juga tadi. Mungkin dari Aryo ada yang mau diambil kesimpulannya dari hari ini obrolan kita. Yes. Oke, buat teman-teman di rumah, berikut kesimpulan hari ini. Pertama, untuk kalian mau melakukan suatu strategi atau implementasi kegiatan atau marketing, jangan lupa untuk melakukan in-depth research, terutama gimana tren-tren yang ada di Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memanusiakan, memberikan jiwa kepada brand yang sedang Anda bangun maupun produk. Yang terakhir, niat harus selalu baik, ternyata kebaikan dapat membawa dampak positif yang juga. Sangat positif gitu. Anyway, teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan kelanjutan pembicaraan kita dengan Ervin di audio podcast kita di balik disrupsi yang akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Jangan lupa dilihat di Spotify and mungkin nanti bisa dengerin situ Rin ya. Yes, bener banget. Oke, kalau begitu thank you Bro Ervin sudah mampir ke sini. Gue sama Karin berterima kasih banget. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan episode di balik disrupsi berikutnya. Kalau begitu kami pamit dulu. Salam disrupsi.